melakukan klarifikasi perusahaan berdasarkan pada masa manfaat yang diperoleh dari pengeluaran tersebut. Sehingga kelas ini sangat penting dalam akuntansi karena menemukan bagaimana pengeluaran dicatat, apakah diakui sebagai beban pada laporan laba rugi atau diakui sebagai aset neraca. Biaya terkait B dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang dikeluarkan hanya diberikan manfaat ekonomis dalam periode akuntansi berjalan kurang dari 1 tahun. Contohnya gaji karyawan dan biaya utilitas. Sedangkan pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis di masa depan atau lebih dari 1 periode akuntansi. Contohnya pembelian mesin produksi baru atau biaya upgrade renovasi besar-besar. Balance scorecard dan semua perspektivitasnya. Definisi dari balance scorecard atau BSC adalah sistem manajemen kinerja strategis yang dikembangkan oleh Robert Kalpan dan David Norton. BSC berfungsi untuk mengatasi keterbatasan pengukuran kinerja yang hanya berfokus pada hasil finansial yang lalu. BSC menciptakan keseimbangan dengan mengukur kinerja perusahaan secara lebih holistik melalui 4 perspektif utama. Perspektif keuangan finansial mengukur hasil strategi dalam bentuk nilai finansial. Bagaimana kita harus dilihat di mata pemegang saham. Contohnya meningkatkan pendapatan ROI, pengurangan biaya. Alasannya, meskipun BSC seimbang, hasil finansial tetap jadi tujuan utama. Jadi ini adalah lagging indikator atau indikator hasil. Perspektif pelanggan customer mengidentifikasi ukuran kinerja dari sudut pandang segmen pasar dan pelanggan target. Bagaimana kita agar terlihat di mata pelanggan? Contohnya, kita harus melayani pelanggan dengan sangat baik dan ramah. Kalau kita tidak melayani pelanggan dengan sangat baik dan ramah, kita akan tidak dilihat oleh pelanggan. Benar atau tidak? Kita harus melihat segmen pasar apa yang sedang naik. Yang ketiga, kita harus menjalin hubungan dengan pelanggan dengan sangat baik. Perspektif proses bisnis internal bisnis proses, mengidentifikasikan dan mengukur proses-proses kunci yang harus dilakukan dengan sangat baik, memberikan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham pada proses internal apa yang kita harus lakukan. Pertama, unggul dalam siklus produksi. Tingkat cacat produksi inovasi produk baru. Alasan proses internal adalah mekanisme yang mentransportasikan aset menjadi nilai. Keunggulan di sini adalah leading indikator pendorong bagi kepuasan pelanggan dan hasil keuangan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, learning and growth, mengidentifikasikan infrastruktur aset tidak berwujud seperti modal, manusia, informasi yang diperlukan untuk mendukung keuangan proses internal jangka panjang. Bagaimana kita akan mempertahankan kemampuan untuk merubah, berkembang, contohnya retensi karyawan, jam pelatihan, ketersediaan sistem informasi. Alasannya karena menyediakan informasi yang berkemampuan jangka panjang yang mendorong peningkatan di proses internal yang pada gilirannya memicu hasil pelanggan dan keuangan. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan jasa telekomunikasi Telkom Bima merupakan balance scorecard untuk mengukur kinerjanya. Data kuantitatif untuk kuartal pertama tahun 2025 adalah sebagai berikut. Total pelanggan awal adalah 100.000 pelanggan. Kemudian total pelanggan yang berhenti berlangganan adalah 5.000 pelanggan. Pendapatan bersih kuartal ini adalah sebesar 500 juta rupiah. Kemudian total modal pemegang saham adalah sebesar 5 miliar. Dan biaya pemasaran serta iklan adalah 50 juta rupiah. Soal yang pertama, hitunglah tingkat retensi pelanggan dalam bentuk persentase dalam perspektif pelanggan. Soal yang kedua, hitunglah ROE dalam bentuk persentase dalam perspektif keuangan. Jadi saya akan menjawab soal nomor pertama dengan langkah yang pertama,
yaitu dengan rumus pelanggan akhir sama dengan pelanggan awal dikurang pelanggan yang berhenti berlangganan. Pelanggan akhir sama dengan 100.000 dikurang 5.000 sama dengan 95.000 pelanggan. Lalu kita masuk ke langkah yang kedua dengan rumus TRP. Jadi TRP itu adalah tingkat retensi pelanggan. TRP adalah pelanggan akhir dibagi pelanggan awal dikali 100%. TRP sama dengan 95.000 dibagi 100.000 dikali 100%. TRP sama dengan 0,95 dikali 100% sama dengan 95%. Jadi tingkat retensi pelanggan adalah 95%. Lalu saya akan menjawab soal nomor 2 dengan rumus ROE. Jadi ROE itu adalah Return on Equity. ROE sama dengan pendapatan bersih kuartil dibagi total modal pelanggan saham dikali 100%. ROE sama dengan 500 juta dibagi 5 miliar dikali 100%. ROE kuartal sama dengan 0,1 dikali 100% sama dengan 10%. Jadi ROE kuartal adalah 10%.